Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati dengan NIM 240404502005, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Nah, dalam video ini saya akan mengangkat dan menganalisis berbagai fenomena sosial dan budaya yang terjadi di lingkungan kampus, lalu mengkaitkannya dengan konsep-konsep sosiotropologi pendidikan yang telah kita pelajari selama satu semester. Video ini tidak hanya bertujuan untuk menjawab tugas mata kuliah, tetapi juga menjadi refleksi kritis terhadap realita pendidikan yang kita alami setiap hari, mulai dari proses sosialisasi, mobilitas sosial, hingga budaya belajar dan keberagaman di lingkungan kampus. Langsung saja kita simak pengamatan dan analisis saya terhadap fenomena-fenomena tersebut. Yang pertama ada pendidikan dan masyarakat. Sekolah mengadakan kegiatan bakti sosial bekerja sama dengan warga sekitar, seperti pengumpulan sembako untuk korban bencana. Kegiatan ini mencerminkan betapa erat hubungan antara pendidikan dengan masyarakat. Pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai sosial seperti empati, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif. Sekolah menjadi agen sosial yang membentuk warga negara yang sadar akan perannya dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika siswa diajak berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, mereka belajar bahwa pendidikan tidak hanya berada di dalam kelas, tetapi juga menyatu dengan realitas masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara institusi pendidikan dan masyarakat sebagai mitra dalam membangun peradaban. Yang kedua ada sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah. Saat MPLS, siswa baru dibimbing oleh kakak kelas dan guru untuk memahami aturan dan nilai-nilai sekolah. Sosialisasi merupakan proses penting agar individu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Dalam konteks sekolah, sosialisasi membantu siswa memahami norma, budaya, dan sistem yang berlaku. Melalui interaksi sosial di lingkungan sekolah, siswa belajar berperilaku sesuai dengan harapan sosial, seperti menaati aturan, berkomunikasi sopan, dan bekerja sama dalam kelompok. Penyesuaian diri yang baik sangat penting untuk menciptakan suasana belajar yang sehat. Jika siswa mampu beradaptasi, mereka akan merasa nyaman dan termotivasi untuk berprestasi. Maka kegiatan seperti MPLS bukan hanya seremonial, tetapi bagian dari pembentukan identitas dan integrasi sosial siswa. Yang ketiga, pendidikan dan peranata sosial. Di rumah, orang tua menetapkan aturan belajar dan waktu tidur. Di sekolah, guru menetapkan tata tertib dan nilai akademik sebagai acuan evaluasi. Pendidikan berjalan melalui peranata sosial seperti keluarga dan sekolah. Peranata sosial adalah sistem aturan yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Keluarga sebagai peranata sosial primer menanamkan nilai dasar seperti kejujuran dan tanggung jawab. Sedangkan sekolah sebagai peranata formal melanjutkan fungsi tersebut melalui pengajaran dan pembinaan perilaku. Keduanya bekerja saling mendukung untuk membentuk pribadi yang berkarakter dan siap hidup bermasyarakat. Jika salah satu peranata gagal menjalankan fungsinya, pendidikan menjadi tidak utuh. Oleh karena itu, sinergi antara keluarga dan sekolah sangat penting agar nilai-nilai sosial dan budaya kita tersampaikan secara konsisten kepada peserta didik. Yang keempat, pendidikan dan mobilitas sosial. Seorang siswa dari keluarga petani mendapatkan beasiswa dan diterima di universitas negeri. Nah, pendidikan berperan besar dalam membuka peluang mobilisasi sosial vertikal. Dalam banyak kasus, individu dari keluarga dengan status ekonomi rendah mampu meningkatkan kualitas hidupnya melalui pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan adalah jalan strategis menuju perbaikan nasib. Dengan pendidikan, seseorang memiliki akses ke pekerjaan yang lebih baik, penghasilan yang lebih tinggi, serta status sosial yang lebih dihargai. Kasus siswa yang berhasil kuliah dari latar belakang sederhana menunjukkan bahwa pendidikan menjadi jabatan yang adil bagi semua golongan. Mobilitas sosial melalui pendidikan tidak hanya mengubah individu, tetapi juga berdampak pada keluarganya secara keseluruhan. Yang kelima, ada pendidikan dan perubahan sosial. Guru dan siswa menggunakan platform digital seperti Google Classroom untuk pembelajaran. Nah, pendidikan berperan aktif dalam mengarahkan perubahan sosial.
terutama dalam era teknologi saat ini. Perubahan dalam sistem pembelajaran dari tatap muka ke daring atau hybrid menunjukkan bahwa pendidikan selalu dinamis dan adaptif. Guru tidak lagi hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga fasilitator pembelajaran. Siswa pun harus mampu beradaptasi dengan teknologi untuk mengikuti perkembangan zaman. Hal ini menciptakan perubahan dalam cara berpikir, berinteraksi, dan menyerap pengetahuan. Oleh karena itu, pendidikan bukan hanya menjadi alat untuk beradaptasi terhadap perubahan sosial, tetapi juga menjadi motor penggerak perubahan itu sendiri. Yang keenam, ada pengertian dan ruang lingkup antropologi pendidikan. Guru menyadari bahwa siswa berasal dari berbagai budaya dan menyesuaikan pendekatan mengajar berdasarkan latar belakang siswa. Nah, antropologi pendidikan membahas bagaimana budaya memengaruhi proses belajar dan mengajar. Guru yang peka terhadap keberagaman budaya siswa cenderung lebih berhasil menciptakan suasana belajar yang nyaman dan inklusif. Hal ini penting agar tidak terjadi diskriminasi atau marginalisasi terhadap kelompok tertentu. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang menghargai latar belakang sosial budaya peserta didik, serta mampu menjembatani perbedaan agar semua siswa memiliki peluang yang setara untuk berkembang. Yang ketujuh, ada kebudayaan dan pendidikan. Adanya kegiatan lomba budaya daerah dan penggunaan batik pada hari tertentu. Nah, pendidikan memainkan peran penting dalam pelestarian kebudayaan. Sekolah menjadi tempat strategis untuk memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda. Melalui pelajaran seni, sejarah, dan kegiatan ekstrakurikuler, siswa diperkenalkan dengan nilai-nilai simbol serta praktek budaya masyarakat. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya mempersiapkan siswa untuk masa depan, tetapi juga menjaga warisan budaya dari kepunahan. Ketika siswa terlibat dalam kegiatan budaya, mereka tidak hanya mengenal tradisinya, tetapi juga membangun rasa bangga dan mencintai terhadap identitas budayanya sendiri. Yang kedelapan, ada pendidikan dan transmisi budaya pengamatan. Orang tua mengajarkan anak cara berpakaian sopan, menyapa orang tua, dan adat-adat keluarga. Pendidikan informal yang berlangsung di rumah merupakan bentuk transmisi budaya dari generasi ke generasi. Melalui praktik sehari-hari, nilai dan norma budaya diturunkan tanpa perlu melalui proses formal. Misalnya, cara berbicara, berpakaian, dan bersikap, semua mencerminkan identitas kebudayaan keluarga. Pendidikan berfungsi sebagai media transmisi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Transmisi budaya sangat penting dalam membentuk jati diri individu, serta menjaga kesinambungan nilai budaya dalam masyarakat. Yang kesembilan, ada budaya-budaya belajar. Di rumah, anak belajar dengan jadwal yang teratur. Di sekolah, siswa terbiasa belajar kelompok dan mengikuti kuis. Budaya belajar terbentuk dari lingkungan dan kebiasaan yang terus diulang. Di rumah, pola belajar yang terstruktur menciptakan disiplin dan tanggung jawab pribadi. Di sekolah, budaya kolaboratif dan kompetitif mendorong siswa untuk berpikir kritis dan bekerja sama. Budaya belajar ini sangat memengaruhi hasil pendidikan. Jika budaya belajar positif dibangun sejak dini, maka siswa akan memiliki sikap dan motivasi belajar yang kuat. Budaya belajar bukan hanya tentang metode, tetapi juga tentang nilai-nilai yang melekat dalam proses belajar itu sendiri. Yang ke-10, ada pendidikan multikultural. Siswa dari berbagai latar belakang agama dan suku diajak berdiskusi dalam kelompok heterogen, dan guru menekankan pentingnya toleransi. Pendidikan multikultural adalah pendekatan yang menghargai keberagaman dalam proses belajar mengajar. Dalam masyarakat plural seperti Indonesia, pendidikan multikultural sangat penting untuk menciptakan keharmonisan. Sekolah menjadi ruang penjumpaan antar budaya, di mana siswa belajar mengenali, memahami, dan menghormati perbedaan. Guru berperan penting dalam menciptakan iklim toleran dan inklusif agar tidak terjadi konflik atau diskriminatif. Pendidikan multikultural tidak hanya memperkuat persatuan, tetapi juga membekali siswa untuk hidup dalam masyarakat global yang penuh dengan keberagaman. Nah, itulah tadi hasil materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.